Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a, amma ba'd. Hadirin jamaah kajian pada subuh Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang mulia ini, alhamdulillah Allah senantiasa memberikan curahan, limpahan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua. Kita bersyukur kepadanya karena kita masih diberikan nikmat hidayah sampai hari ini, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita, yang mana nikmat sujud ini adalah nikmat yang sangat berharga karena tidak semua orang, masih banyak saudara-saudara kita yang lain yang belum mendapatkan hidayah sehingga belum bisa sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam salat-salatnya. Dan alhamdulillah kita sampai hari ini masih diberikan kesempatan hidayah itu sehingga kita bisa merasakan bersujud, ya, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam salat-salat kita. Dan mudah-mudahan kita juga senantiasa diberikan keistiqomahan dalam melaksanakan sisa hari bulan Ramadan yang masih ada sekitar 3 mingguan lagi, ya, masih banyak kesempatan kita untuk kemudian menambang amal soleh kita, ya. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, karena ini bulan Ramadan, jadi temanya sekarang ya seputar ibadah di bulan Ramadan, terutama terkait dengan salat tarawih dan sejarah perkembangannya. Kita melaksanakan salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan, ya. Bagaimana kemudian sejarah perkembangannya dari masa Nabi Muhammad SAW, kemudian beralih ke masa para sahabat Nabi, kemudian sampai kepada imam 4 mazhab, sampai kepada kita. Itu sejarahnya bagaimana, ya. Kalau sekarang kita menemukan umat Islam ada yang mengerjakan salat tarawih 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Bagaimana landasannya? Bagaimana kok kemudian sampai terjadi perbedaan pendapat terkait dengan rakaat salat tarawih ini, ya. Kadang-kadang di sebagian tempat ini menjadi masalah, ya, kadang-kadang karena ada sebagian pendapat yang bahkan lebih agak ekstrim, gitu, ya, sehingga membenarkan satu pendapat kemudian yang lain itu menjadi salah, gitu, ya. Nah, maka bagaimana kita runut sejarahnya, seperti apa sebetulnya di masa Nabi Muhammad SAW, ya, seperti apa di masa para sahabat, bagaimana mereka menjalankan salat tarawih di bulan Ramadan, ya. Berapa rakaat sebetulnya Nabi itu salat tarawihnya, mana yang benar sebetulnya, ya. Nah, kita akan coba gali sejarah itu di kesempatan subuh hari ini, ya. Di sini saya menuliskan dari beberapa sumber, diantaranya apa yang ditulis oleh Imam Al-Marwazi dalam kitab Qiyamul Ramadan. Beliau di situ mengumpulkan banyak riwayat tentang bagaimana salat tarawihnya Nabi di masa itu dan para sahabat setelahnya. Dari situ nanti kita tergambar bagaimana sebetulnya salat tarawih di masa Nabi itu, ya. Ternyata banyak hal yang mungkin kita belum tahu, ya, tentang fenomena sejarah salat tarawih di masa itu, ya. Jemaah sekalian, kalau kita lihat di masa Nabi Muhammad SAW, ya, ketika Ramadan, puasa Ramadan itu diwajibkan, disyariatkan tahun kedua Hijriah, ya. Waktu itu, ya, tentu istilah salat tarawih belum dikenal, tidak ada. Sepanjang pengetahuan saya, ya, istilah tarawih itu tidak disebutkan dalam satu hadis pun, gitu, ya, karena memang belum dikenal istilah tarawih itu. Lalu Nabi Muhammad SAW ketika diwajibkan puasa Ramadan, beliau menganjurkan kepada para sahabat umat Islam waktu itu untuk menghidupkan setiap malam di bulan Ramadan dengan melaksanakan ibadah. Nabi mengatakan, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang melaksanakan qiyamul Ramadan, menghidupkan malam, gitu, ya, di setiap Ramadan, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Nah, para sahabat waktu itu merespon anjuran Nabi itu dengan melakukan banyak ibadah, dan tidak ada format yang baku, tidak ada kemudian ketentuan yang pasti terkait ibadah apa yang sebetulnya dianjurkan waktu itu. Para sahabat melaksanakan berbagai macam ibadah. Ada yang sholat
ya sholatnya pun itu bermacam-macam. Ada yang di rumah, ada yang sholat di Masjid Nabawi, dan sholatnya pun itu tidak berjamaah bersama Nabi. Ada yang sendiri-sendiri, ada yang bersama imam, tapi bersama imam pun itu imamnya tidak satu. Ya. Satu imam di belakangnya ada 5 orang, 6 orang. Itu yang seperti diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi waktu itu ketika salat tarawih, puasa Ramadan pertama kali diwajibkan, Nabi Muhammad SAW tidak salat di Masjid Nabawi di awal-awal Ramadan itu. Buktinya para sahabat itu terpencar-pencar, jamaahnya itu mutafarriqah, ya, terpencar-pencar. Imamnya banyak, satu imam itu bisa mengimami 5 atau 6 orang atau lebih banyak atau lebih sedikit gitu ya. Jadi di Masjid Nabawi kita bayangkan Pak, di Masjid Nabawi itu ternyata waktu itu ketika tarawih pertama atau Ramadan pertama waktu itu ya. Jadi Nabi nggak sholat berjamaah di masjid pada awalnya ya. Jadi para sahabat itu ada yang sendirian, ada yang kemudian bersama imam, tapi imamnya pun banyak. Satu imam 5, 6 orang. Itu direkam oleh Aisyah radhiyallahu taala anhu, sebagaimana direkam oleh Imam Al-Marwazi dalam kitab Qiyam Ramadan ya. Pada awalnya seperti itu. Nah, Nabi Muhammad SAW baru keluar dari rumahnya melaksanakan sholat, bukan sholat, namanya belum sholat tarawih ya, baru melaksanakan sholat Qiyam Ramadan, itu Nabi baru keluar di malam ke-23 Ramadan. Jadi malam ke-23 Nabi baru kemudian keluar dari rumah di malam hari sholat di Masjid Nabawi, sholat malam. Gitu ya, baru malam ke-23 tuh. Dan itu pun Nabi sholatnya niatnya sendirian, Pak. Gak niat berjamaah dengan para sahabat yang lain. Ya. Maka Nabi di awal sholatnya panjang, lama gitu ya. Karena Nabi memang niatnya sholat sendirian. Bahkan dalam beberapa riwayat, Nabi itu sampai buat bilik pakai kain ya. Karena pengen sholat sendirian di masjid itu. Tapi kemudian para sahabat menyelinap masuk Pak. Di antaranya Anas bin Malik. Para sahabat kan pengennya sholat di belakang Nabi. Kalau ada Nabi kenapa sholat sendirian kan gitu ya. Akhirnya karena melihat Nabi sholat di Masjid Nabawi, maka para sahabat ikut di belakang. Nah setelah Nabi sadar di belakang diikuti oleh para sahabat, maka Nabi kemudian mempercepat sholatnya. Karena Nabi itu, Pak, kalau sholat dengan makmum, ya menjadi imam dalam sholat berjamaah, Nabi sholatnya tidak lama-lama. Tapi sebaliknya kalau sholatnya sendirian, Nabi lamanya luar biasa. Ya. Dalam beberapa riwayat, Nabi kalau sholat tahajud itu, 1 rakaatnya 3 surat. 3 suratnya bukan kulhu falak bin nas, bukan Pak ya. Tapi satu rakaatnya itu Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. 3 surat dalam 1 rakaat. 3 suratnya 3 surat panjang. Sampai ada sahabat Ibnu Mas'ud itu pernah suatu kali nekat ya, pengen sholat di belakang Nabi, sholat tahajud. Padahal Nabi sholatnya sendirian tuh. Nekat sholat tahajud di belakang Nabi, Pak. Taunya ternyata panjang banget sholat Nabi. Sampai Ibnu Mas'ud besoknya kapok, Pak, nggak mau sholat lagi sama Nabi gitu ya, karena ternyata kepanjangan Nabi sholat tahajud. Saking panjangnya Nabi sholat tahajud sampai kakinya memar, sampai bersandar di tembok gitu ya. Saking lamanya sholat tahajud Nabi kalau sendirian. Tapi kalau berjamaah maka Nabi sempat memarahi seorang sahabat namanya Mu'ad bin Jabal ketika beliau jadi imam ya sholat subuh. Ada makmum yang lapor kepada beliau. Wahai Nabi, ada imam di tempat saya itu namanya Mu'ad bin Jabal. Beliau kalau jadi imam sholat subuh di rakaat pertama beliau baca surat Al-Baqarah. Ya, kepanjangan, kelamaan. Dia protes sama Nabi sampai dia mufarokoh, Pak. Jadi ketika sholat subuh itu Mu'ad bin Jabal bacanya kepanjangan, dia sampai mufarokoh. Mufarokoh itu artinya berpisah dari jamaah. Dia sholat sendirian akhirnya. Kayak di sinetron apa tuh Pak? Dunia Terbalik itu ada ya. Jadi dia ke belakang tuh Pak. Terjadi di masa Nabi. Ya, karena imamnya kepanjangan, kelamaan. Sampai dia protes ke Nabi, maka Nabi sampai dia bilang begini Pak. Nabi pokoknya saya nggak mau sholat subuh lagi besok ya, karena imamnya kepanjangan. Pokoknya saya nggak mau sholat subuh lagi. Apakah Nabi memarahi sahabat ini? Ternyata enggak. Yang dimarahi adalah imamnya, dipanggil imamnya Mu'ad bin Jabal itu. Kenapa kamu panjang banget gitu ya? Maka kata Nabi, kalau kamu sholat bersama makmum, perhatikanlah kondisi makmum. Ya, mungkin ada yang tua, mungkin ada yang kemudian lemah, mungkin ada yang punya hajat, punya kebutuhan. Kalau subuh-subuh, apalagi kita sekarang mungkin ada yang mau kerja dan seterusnya. Sehingga Nabi menyuruh Mu'ad untuk kemudian mempercepat sholatnya kalau menjadi imam. Nah, jadi Nabi itu kalau sholat sendirian panjang, tapi kalau sholat bersama makmum itu melihat bagaimana kondisi makmum, ya, tidak memaksakan untuk panjang. Nah, termasuk ketika tadi di malam ke-23 Nabi itu tadinya sholat sendirian di Masjid Nabawi itu, tiba-tiba diikuti oleh para sahabat. Nabi merasa di belakang ada mengikuti, Nabi mempercepat bacaannya, menyelesaikan sholatnya dengan cepat, dengan lebih cepat gitu ya. Maka Nabi kemudian pulang ke rumahnya melanjutkan sholat tarawihnya di rumah.
itu di malam ke-23. Jadi Nabi dari awal Ramadan, Pak, itu belum nggak keluar ya di malam harinya itu ke Masjid Nabawi, baru keluar di malam ke-23. Jadi kalau ada sekarang ya, ada orang yang kok nggak pernah sholat tarawih gitu Pak ya, baru keluar malam ke-23. Mungkin dia baca hadis ini itu mungkin Pak ya, tapi bacanya belum lengkap. Gitu ya. Bacanya belum lengkap. Nah, di malam ke-24 Nabi nggak keluar. Di malam ke-25 Nabi keluar lagi untuk kedua kalinya. Di malam-malam ganjil kan. Malam ke-23 pertama kali, di malam ke-25 keluar lagi Nabi ke Masjid Nabawi untuk sholat berjamaah, untuk sholat sendirian, sholat tarawih. Kemudian diikuti oleh lebih banyak jamaah. Jadi di hari kedua ini lebih banyak lagi yang ikut. Karena mungkin dari mulut ke mulut ya ada yang informasi tersebar bahwa Nabi itu sholat berjamaah di malam ke-23, maka ayo kita nanti kalau ada Nabi lagi kita ikut lagi. Jadi makin banyak jamaahnya. Dari mulut ke mulut mereka para sahabat itu kemudian memberitakan itu ya. Di malam ke-20, 23, 25, 27. Di malam ke-27 Nabi ke masjid lagi, ya, sholat tarawih lagi dan lebih banyak lagi jamaah yang ikut, Pak. Ya. Maka ini saking semangatnya para sahabat ya, karena tahu Nabi ternyata keluar akhirnya di malam ke-23, 25, 27. Jadi para sahabat antusias untuk melaksanakan sholat tarawih bersama Nabi di belakang Nabi gitu ya. Sampai makin banyak tuh di malam ketiga yaitu di tanggal ke-27. Nah, ternyata di malam ke-29 para sahabat nungguin Pak itu ya, kok Nabi nggak ada. Di malam keempat Nabi tidak keluar lagi gitu ya. Ini padahal para sahabat lagi semangat-semangatnya nih Pak pengen sholat berjamaah dengan Nabi di malam hari gitu ya. Ternyata di malam ke-29 mereka tungguin, ternyata Nabi nggak keluar. Ternyata Nabi nggak keluar. Maka Nabi di subuh harinya menjelaskan kepada para sahabat, aku tahu kenapa kalian bingung, kenapa aku nggak keluar bersama kalian. Maka sesungguhnya ya, tidak ada yang mencegahku untuk keluar sholat bersama kalian, kecuali inni khasyitu antuf tarodo alaikum. Aku khawatir ya bahwa sholat tarawih ini menjadi wajib. Menjadi wajib di sini bagaimana maksudnya? Ada beberapa penjelasan, di antaranya takutnya para sahabat kemudian ya mengira kalau Nabi melanjutkan di malam keempat itu dengan jamaah yang lebih banyak lagi, takutnya umat Islam mengira bahwa itu menjadi kewajiban tambahan di bulan Ramadan selain puasa di siang hari. Takutnya para sahabat mengira itu sebagai sebuah kewajiban, harus tiap malam untuk berjamaah di masjid. Karena itu para sahabat kok semuanya berjamaah, seolah-olah menjadi wajib gitu kira-kira. Nabi tidak mau memberatkan umatnya. Maka di malam keempat Nabi cut. Ya, Nabi nggak keluar lagi untuk sholat tarawih, takutnya dianggap wajib. Ada lagi yang menafsirkan takutnya, maksudnya diwajibkan itu, takutnya turun wahyu yang kemudian mewajibkan sholat tarawih kepada Nabi Muhammad dan para sahabat itu. Ya, karena waktu itu kan masih masa pensyariatan Pak, ya wahyu masih turun tuh ya. Takutnya ketika nanti Nabi dan para sahabat itu semangat melaksanakan sholat tarawih tiap malam, takutnya tiba-tiba Jibril turun Pak, gitu ya. Jibril turun mewajibkan sholat tarawih karena udah semangat, ya, udah wajib sekalian gitu kan. Takutnya begitu, gitu ya. Takutnya tiba-tiba diwajibkan sama Allah melalui malaikat Jibril. Nah, akhirnya di malam keempat itu kemudian di-cut ya, tidak lagi sholat tarawih. Nah, jemaah sekalian, dari 3 sholat Nabi ini di malam ke-23, kemudian di malam ke-25, malam ke-27 gitu ya. Memang tidak ada riwayat di situ yang menerangkan berapa sebetulnya rokaat, jumlah rokaat Nabi di 3 malam itu. Berapa rokaat itu tidak ada rekam jejaknya gitu ya. Tidak ada riwayatnya yang pasti. Yang ada itu durasinya. Jadi malam ke-23, 25, 27 itu durasinya berbeda-beda. Di malam ke-23 itu hanya sepertiga malam. Sampai sepertiga malam sholat tarawihnya. Di malam ke-25 sampai setengah malam. Ditambah lagi durasinya. Di malam ke-27 itu sampai 2/3 malam. Artinya kan Pak, kalau secara logika ya, lebih lama itu bisa jadi 2 ya. Bisa jadi rokaatnya memang lebih banyak di malam ke-25, 27 itu. Atau kemungkinan kedua, rokaatnya sama cuma bacaannya ditambah. Sehingga durasinya menjadi lebih lama. Ya. Itu 2 kemungkinan. Tapi kemungkinan mana yang benar? Nah ini tidak ada keterangan yang lebih lanjut yang kemudian menjelaskan itu. Jadi dalam satu riwayat itu dijelaskan hanya durasinya aja. Ya. Sepertiga malam di malam pertama, di malam kedua setengah malam, di malam ketiga itu sampai 2/3 malam. Durasi sholat Nabi itu. Gitu ya.
Nah, otomatis kan ada dua kemungkinan tadi. Bisa jadi lebih banyak rakaatnya atau lebih banyak bacaannya, rakaatnya tetap sama gitu ya. Nah, ini sekilas ya di masa Nabi seperti itu. Jadi setelah itu kemudian Nabi juga tidak pernah diriwayatkan untuk keluar lagi di malam-malam berikutnya. Ya, di malam-malam atau di tahun-tahun berikutnya, di Ramadan berikutnya Nabi kan mengalami Ramadan 9 kali, Pak ya. Karena Ramadan kan diwajibkan tahun kedua Hijriah, ya. Nabi wafat tahun ke-11. Berarti ada 9 Ramadan yang beliau alami. Maksudnya yang beliau alami dengan berpuasa. Ya kalau Ramadan ya dari Nabi lahir ya Nabi mengalami bulan Ramadan ya. Karena bulan Ramadan itu kan sudah ada sejak zaman jahiliyah ya. Nama Ramadan itu sudah ada ya. Cuma maksudnya Ramadan dalam keadaan berpuasa dan salat tarawih itu Nabi yang mengalami 9 kali dalam hidupnya. Dimulai dari tahun kedua Hijriah sampai tahun ke-11. Nah, setelah Nabi melaksanakan 3 malam itu, Pak, sampai Nabi wafat tidak pernah ada riwayat lagi Nabi kemudian salat berjamaah di masjid. Para sahabat kembali lagi salatnya itu sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri, ada yang berjamaahnya tapi juga berpencar-pencar, banyak jamaahnya. Ada 5-6 orang gitu ya. Dan kemudian gitu ya, para sahabat yang kemudian ikut sholat di masjid itu, mereka memilih imam mana nih yang suaranya paling bagus. Nah, jadi mereka itu kalau imam jamaahnya banyak berarti ini paling bagus suaranya gitu ya. Nah, itu agak kurang sehat tuh ya, ada persaingan di situ ya. Karena jamaahnya banyak, imamnya banyak, dan jamaahnya itu mereka milih imam yang suaranya paling bagus, yang bacaannya paling bagus. Sehingga di situ ada semacam kompetisi, ya. Sampai di masa Abu Bakar seperti itu masih, ya masih seperti itu. Kemudian, baru kemudian di masa Umar, ya, keadaan di Masjid Nabawi itu setiap salat tarawih di malam Ramadan itu keadaannya semakin tidak kondusif, Pak. Semakin tidak kondusif. Kenapa? Karena banyak imam-imam yang kemudian ya bermunculan dan akhirnya mereka memaksakan bacaan Quran mereka dengan sebagus-bagus mungkin ya supaya diikuti oleh makin banyak jamaah. Kenapa? Karena lebih banyak jamaah kan motivasinya begini Pak, lebih banyak jamaah lebih banyak pahalanya kan gitu ya. Akhirnya para imam itu kemudian berusaha untuk membaguskan bacaannya Pak. Para imam yang banyak itu Pak ya. Umar melihat itu suatu fenomena yang kurang bagus ya. Laqad ittakhadhu Qur'anan aghani. Umar sampai mengatakan begitu, Pak. Para imam-imam itu menjadikan Quran semacam nyanyian katanya gitu ya. Karena menjadi daya tarik ya, supaya menjadi daya tarik jamaah ikut ke jamaah mereka di salat tarawih itu. Jadi semacam kompetisi tadi ya. Dan para sahabat itu juga memilihnya imam yang tadi mana nih imam yang paling bagus gitu ya, dilihat dulu gitu ya. Ada yang paling bagus diikutin. Sehingga para imam itu kemudian berusaha memperbagus bacaannya dan seterusnya ya. Jadi memaksakan akhirnya. Jadi sholatnya itu bukan karena Allah lagi akhirnya gitu ya. Karena pengen diikuti banyak jamaah. Nah ini sama Umar dilihat sebagai suatu fenomena yang kurang baik. Akhirnya Umar inisiatif akhirnya di awal pemerintahan beliau setelah menggantikan Abu Bakar gitu ya. Kayaknya ini kurang baik nih. Kalau begitu gimana kalau kita hidupkan lagi yang pernah dilakukan Nabi selama 3 malam itu. Gimana? Ya kita sholat tarawihnya di belakang satu imam aja. Nah pertanyaannya, dari sekian banyak imam yang ada ini, siapa yang akan kita tunjuk jadi imam satu-satunya itu? Takutnya nanti kalau kita pilih salah satu, atau Umar yang pilih, takutnya imam-imam yang lain pada cemburu, Pak, pada protes gitu ya. Kok cuma dia yang jadi imam, kita kan banyak nih imam gitu ya. Nah maka Umar dengan kebijaksanaan beliau kemudian memilih Ubay bin Ka'ab menjadi imam pertama sholat tarawih berjamaah di masa itu. Kenapa Ubay? Karena itu bukan pilihan Umar, itu Ubay itu adalah sahabat Nabi yang pernah mendapat lisensi dari Rasulullah SAW. Karena Nabi pernah mengatakan akra'ukum Ubay. Nah, sahabat yang paling bagus bacaan, paling akra, paling qari di antara kalian itu adalah Ubay bin Ka'ab. Jadi para imam-imam itu nggak mungkin protes sama Umar gitu ya, karena Nabi yang bilang gitu ya. Siapa yang berani protes sama Nabi gitu ya. Nah, maka akhirnya disepakatilah waktu itu yang menjadi imam pertama salat tarawih berjamaah di masa Umar itu adalah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu menjadi imam pertama. Nah, tapi ternyata dalam perkembangannya ya di zaman Umar itu di awal itu Umar, nah dalam beberapa riwayat disebutkan ketika pertama kali Umar bin Khattab menginisiasi salat tarawih berjamaah pertama kali, berapa rakaat beliau yang diadakan oleh beliau? Ternyata 11 rakaat pada awalnya. 11 rakaat, 8 rakaat tarawih, 3 rakaat witir. Itu yang pertama kali dilakukan oleh Umar ya. Dalam kitab Qiyam Ramadan yang ditulis oleh Imam Al-Marwazi itu,
Pertama kali itu 8 rakaat, tapi dengan durasi yang sangat panjang, Pak. Sampai hampir sahur itu, Pak, salat tarawihnya. Habis Isya sampai hampir sahur itu 8 rakaat, 3 witir. Oleh karenanya Ubay minta ke Umar waktu itu ya, wahai khalifah, saya kayaknya kalau sendirian ini gempor juga nih gitu ya kalau harus sampai sahur. Maka akhirnya Umar menyuruh imam yang lain namanya Tamim Ad-Dari. Maka Tamim Ad-Dari menjadi imam kedua. Jadi gantian, Pak, setengah-setengah ya, dibagi dua itu sholat tarawihnya. Setengah pertama itu Ubay bin Ka'ab, setengah kedua itu Tamim Ad-Dari waktu itu. Sampai sahur. Nah, akhirnya terjadilah itu sholat tarawih berjamaah di masa Umar ya, satu imam, maksudnya satu imam berjamaah, kemudian gantian dengan awalnya Ubay lalu kemudian Tamim Ad-Dari ya. Tapi karena kepanjangan durasinya, itu kan Umar masih meraba-raba Pak, format yang bagus seperti apa gitu ya. Umar itu masih meraba-raba itu ya, masih eksperimen lah gitu ya. Itu sampai banyak jamaah yang mengeluh lah gitu ya dalam tanda kutip karena ini kepanjangan nih. Sampai sahur ini nggak semua sanggup lah gitu ya. Akhirnya Umar dengan kebijaksanaan Umar, kemudian beliau mengurangi. Jadi dalam setiap 8 rakaat tadi itu, dalam setiap rakaatnya pada awalnya Ubay dan Tamim Ad-Dari itu membaca surah yang Al-Mi'un yang jumlah ayatnya itu lebih dari 100 satu rakaatnya. Ya, jadi jumlahnya lebih dari 100, Al-Mi'un, surah Al-Mi'un ya. Kemudian dikurangilah supaya nggak terlalu lama, satu rakaat jangan 100 ayat deh. 50 atau 60 ayat cukup, dikurangi setengah, Pak ya. Nah, kemudian perkembangannya dirasa masih panjang juga. Dikurangi lagi sama Umar menjadi sekitar 20 atau 30 ayat per rakaat. Tapi dengan menambah rakaatnya. Ya, dengan menambah rakaatnya, tadinya 8 menjadi 18 rakaat. Ditambah sama Umar, Pak. 18 rakaat tapi dengan jumlah rakaat yang pendek. Jumlah ayat yang pendek-pendek setiap rakaatnya. Tadinya 100 dirubah jadi 50 atau 60 ayat, dirubah menjadi 20 atau 30 ayat dalam satu rakaat, gitu ya. Kemudian masih dirasa panjang juga tuh. Dirubah lagi sama Umar, akhirnya menjadi satu ayat cukup 5 atau 6 ayat saja dengan jumlah rakaat yang diperpanjang menjadi 20 rakaat. Jadi awalnya 8 dengan bacaan yang sangat panjang karena keberatan gitu ya, kemudian bacaan diperpendek tapi rakaatnya diperbanyak. Jadi 13, jadi 18, kemudian jadi 20. Bahkan ada satu riwayat yang mengatakan Umar sempat mengadakan salat tarawih sampai 41 rakaat. 41 berarti mungkin 38 tarawih, 3 witir gitu. Jadi 41. Jadi sampai 41 rakaat. Gitu ya. Jadi berkembang Pak di masa Umar itu tidak satu format, ya, tidak satu format karena Umar masih bereksperimen itu ya. Kira-kira format yang seperti apa yang kemudian lebih maslahat lah gitu ya, lebih maslahat. Jadi Umar itu sangat-sangat terbuka dengan aspirasi rakyatnya waktu itu ya. Jadi ketika rakyat merasa keberatan ya Umar tidak memaksakan harus salat tarawih dengan format yang bacaannya panjang gitu, enggak. Umar kemudian mendengar itu sehingga beristihad untuk kemudian mengurangi bacaan dengan memperbanyak rakaat. Itu sejarah di masa Umar, Pak. Nah, lalu kenapa kok kemudian timbul ya perbedaan pendapat di antara para ulama? Ya, karena dari awal kita sudah nebak kenapa. Pasti ini banyak perbedaan pendapat di antara para ulama. Kenapa? Karena dari awal riwayat tentang salat tarawihnya Nabi itu juga kurang begitu detail ya. Berapa jumlah rakaat salatnya Nabi itu juga tidak detail, tidak eksplisit disebutkan. Yang ada adalah tadi durasinya saja. Karena Nabi juga cuma salat tarawih berjamaah cuma 3 kali saja dalam seumur hidupnya, 3 malam. Oleh karenanya jangan heran kalau riwayat tentang salat tarawih Nabi itu juga simpang siur dan kemudian tidak detail sehingga Umar pun akhirnya kan ya berkembang itu ya ijtihadnya. Tidak kemudian andaikan Umar kemudian ada riwayat yang pasti dari Nabi gitu ya bahwa Nabi itu salatnya sekian. Pasti Umar berpegang pada satu rakaat itu, pada satu jenis rakaat itu. Kalau memang ada riwayat yang eksplisit yang tegas gitu ya. Nah, ternyata Umar enggak, ternyata Umar kemudian berkembang gitu ya. Artinya memang tidak ada riwayat yang kemudian dan Nabi tidak pernah membatasi artinya gitu ya. Nabi tidak pernah membatasi jumlah rakaat salat tarawih. Buktinya Umar kemudian tadi bertahap dan berkembang gitu ya jumlah rakaatnya. Artinya ini memang di sini Nabi tidak pernah membatasi Pak jumlah rakaat salat tarawih gitu. Nah, cuma kemudian sepeninggal Umar gitu ya, yang kemudian diteruskan itu 20 rakaat. Di masa Utsman itu kemudian diteruskan ya dengan 20 rakaat. Bedanya kalau di masa Umar, Pak. Jadi
dalam perkembangannya tadi kan di awal yang disuruh jadi imam adalah Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari. Yang kemudian di Ramadan-Ramadan berikutnya itu dilelang, Pak. Jadi imam itu dilelang. Siapa yang kemudian suaranya bagus, yang hafalannya bagus ya, itu dilelang siapa yang mau jadi imam. Jadi gantian imamnya itu di masa Umar. Nah, di masa Utsman, nah kemudian imam itu tidak dilelang. Jadi imam salat tarawih itu hanya dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib dan beliau sendiri. Jadi tidak dilelang seperti di zaman Umar. Kalau zaman Umar siapapun yang kemudian bagus bacaannya, yang bagus hafalannya disuruh jadi imam. Tapi di masa Utsman itu kemudian dirubah. Jadi yang jadi imam itu cuma Sayyidina Ali dan beliau sendiri, Sayyidina Utsman bin Affan sebagai imam, bergantian, ya. Tapi jumlah rakaatnya sama 20 rakaat. Ya, 20 rakaat tetap dilaksanakan seperti itu. Nah, bagaimana formatnya? Jadi tiap 20 rakaat itu, Pak, setiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan setiap 2 rakaat itu kemudian dikasih tarwihah. Nah, mungkin kata tarawih itu baru muncul di masa Umar tadi. Kenapa? Karena setiap 2 rakaat dalam riwayat itu dikatakan yurawwihuhum tarwihan, ya, haitsu yatawadda'ul mutawaddi wa yaqdi hajatahu. Jadi Umar memberikan kesempatan istirahat setiap 2 rakaat. Berapa lama istirahatnya? Kalau kita kan istirahat setiap 2 rakaat biasanya nggak lama, Pak, ya, cuma baca ya pujian-pujian atau baca salawat dikit gitu ya, baru kemudian lanjut lagi. Di masa Umar enggak, benar-benar dikasih waktu istirahat tiap 2 rakaat, Pak. Berapa lama? Sekira-kira orang bisa berwudu dan menunaikan hajatnya. Menunaikan hajatnya itu mungkin maksudnya buang hajat, Pak. Jadi durasinya sekira-kira orang bisa berwudu, ya, orang bisa buang hajat. Lama nggak, Pak? Lumayan, Pak, itu ya, buang hajat itu ya. Setiap 2 rakaat itu dikasih jeda seperti itu, Pak, dikasih istirahat. Kalau 20 rakaat berarti ada berapa kali istirahat, Pak? 10 istirahat. Kan banyak. Nah, istirahat itu dalam bahasa Arab namanya tarwihah, jamaknya tarawih. Nah, makanya istilah tarawih ini kemungkinan itu baru dikenal di masa Umar gitu ya. Karena Umar memberikan kesempatan kepada jamaah salat tarawih untuk istirahat setiap 2 rakaat, setiap jeda 2 rakaat dengan durasi kira-kira orang bisa berwudu, orang bisa buang hajat. Itu di masa Umar, Pak. Nah, makanya di sebagian masjid itu ada, Pak, yang melaksanakan tarawih seperti di zaman Umar ini. Di sebagian masjid sekarang, Pak, ya. Di Setiabudi itu, di tempat kita itu ada yang mengadakan sholat tarawihnya itu benar-benar istirahat, Pak. Jadi setiap 2 rakaat, jumlah rakaatnya 20, setiap 2 rakaat itu benar-benar istirahat. Jadi nggak cuma jeda sebentar, enggak. Istirahat itu ya sudah, bubar barisan ke belakang, di belakang sudah disiapkan konsumsi, Pak. Ada teh manis, ada kue-kuean gitu ya, ada konsumsi. Jadi benar-benar istirahat, Pak. Setiap 2 rakaat itu ngopi dulu gitu ya, ngeteh dulu. Ya, sebentar lah 5 menit, 10 menit gitu ya. Habis itu lanjut lagi sholat lagi gitu kan. Makanya lama itu, Pak, sampai jam 10 baru selesai. Karena bukan banyak sholat ya, banyak istirahatnya gitu ya. Banyak istirahatnya, banyak makannya jadinya. Nah, ini ada yang seperti itu karena ini melihat di zaman Umar seperti itu. Di zaman Umar itu memang memberikan jeda ya setiap 2 rakaat untuk kemudian dikasih jeda untuk wudu dan mungkin yang batal atau yang ngantuk ya, wudu dulu kemudian buang hajat. Nah, di masa Ali itu dirubah. Kalau di masa Umar itu tiap 2 rakaat, di masa Ali tiap 4 rakaat. Ini kalau tiap 2 rakaat keseringan kata Ali gitu ya. Seringan istirahat. Udah tiap 4 rakaat aja. Maka tiap 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat. Maka disebut dengan tarawih, banyak istirahat. Ya. Tapi dengan jumlah rakaat yang sama yaitu 20 rakaat. Jadi turun temurunnya itu ternyata 20 yang diambil oleh para sahabat setelahnya itu ya. Di masa Utsman, di masa Ali 20 20 20 sampai di masa Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, itu mereka 3 mazhab ini, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Itu mereka juga meneruskan tradisi 20 rakaat. Ya, 3 mazhab ini, Pak. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal atau mazhab Hambali. 3 mazhab ini meneruskan tradisi yang diturunkan oleh Sayyidina Umar ke Sayyidina Utsman ke Sayyidina Ali yaitu 20 rakaat. Yang berbeda cuma mazhab Maliki. Di antara 4 mazhab fikih itu yang berbeda 1 mazhab aja, mazhab Maliki. Berapa, Pak? Bukan 11. 36. 36 rakaat. Kenapa kok 36? Dari mana landasannya? Jadi begini, Pak. Imam Malik itu kan tinggalnya di Madinah, ya. Sedangkan tadi Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman,
kemudian bukan apa namanya, Imam Malik itu tinggalnya di Madinah, ya. Beliau melihat ketika orang-orang Islam yang di Mekah itu sholat tarawih, yang jumlah rakaatnya 20 rakaat, itu kan setiap 4 rakaat istirahat Pak ya. Berarti kalau 20 rakaat berapa kali istirahat? Sekitar 4 kali istirahat untuk kemudian ngapain? Kalau di Ka'bah itu mereka setiap istirahat itu tawaf. Jadi 4 rakaat tawaf, 4 rakaat tawaf, 4 kali tawaf dalam satu kali tarawih. Nah Imam Malik merasa iri Pak sama orang-orang di Mekah. Nah orang di Mekah bisa tawaf tuh, setiap 4 rakaat mereka nambah pahala. Nah kita di sini di Madinah tawaf di mana nih? Nggak ada Ka'bah di kita nih di Madinah ini, gitu ya. Akhirnya Imam Malik nggak mau kehilangan pahala, nggak mau kalah sama orang Mekah. Ya kita gini aja deh, kita ganti deh setiap kali tawaf mereka tawaf kita ganti dengan 4 rakaat. 4 kali 4 jadi 16. Kita tambah 16 jadi jumlahnya jadi 36. Jadi 16 rakaat itu untuk mengganti tawafnya orang-orang Mekah supaya mereka nggak kalah pahala, Pak. Jadi semangatnya itu mereka berlomba-lomba memperbanyak pahala, Pak. Makanya ditambahin. Kalau di kita ya kebalikannya, Pak ya. Kita malah nyarinya yang paling cepat, yang paling sedikit rakaatnya gitu ya. Makanya masjid yang paling ramai itu biasanya yang 11 rakaat dan bacaannya juz amma. Nah, itu insya Allah. Dan nggak ada ceramah tarawehnya. Nah, biasanya itu paling paling ramai gitu ya. Kalau di masa itu memang semangatnya adalah semangat untuk berlomba-lomba dalam mencari pahala. Ya. Jadi Imam Malik itu menambahkan karena di Mekah itu mereka bisa tawaf, di Madinah nggak bisa tawaf, maka diganti setiap kali tawaf itu dengan 4 rakaat. Jadi 36. Itu sejarahnya kenapa Imam Malik berpendapat kita tarawihnya 36 aja di Madinah waktu itu ya, karena Imam Malik tinggalnya di Madinah. Nah, jadi itu kira-kira perkembangan salat tarawih gitu ya. Nah, kemudian dari sisi fikihnya, kemudian timbullah berkembanglah kemudian pilihan-pilihan dari para ulama fikih ya. Di awalnya sampai abad paling tidak sampai abad ke-6 ke-7 Hijriah di masa Imam Ibnu Rushd itu ya dalam kitab Bidayatul Mujtahid beliau mengatakan waktu itu ulama berbeda pendapat hanya di antara dua saja, antara yang mengatakan 20 atau 36. Belum ada ulama yang pendapat populer yang mengatakan 8 rakaat, belum ada waktu itu ya. Belum populer waktu itu. Jadi hanya antara 20 atau 36. Waktu itu ya. Seperti tadi kan 3 mazhab, 4 mazhab itu yang 3 20, yang 1 36. Sampai kemudian, kapan kemudian ada ulama yang mengatakan boleh tarawih dengan 8 atau 11 rakaat, 8 tarawih, 3 witir, 11 rakaat. Itu baru muncul pendapat yang membolehkan itu di abad ke-12. Di abad ke-12 Hijriah. Jadi agak lama tuh Pak ya. Di abad ke-12 baru kemudian muncul ulama di antaranya misalnya Imam As-San'ani, Imam Al-Mubarakfuri, ya, yang hidup di tahun 1100-an Hijriah, yang kemudian membolehkan sholat tarawih dengan format 8 rakaat, 3 kali witir, 3 rakaat witir, ya, dengan melihat tadi Pak, sholat pertama yang kemudian dilakukan oleh Umar di awal, dan ada riwayat dari Aisyah yang mengatakan Nabi itu kalau sholat malam, ya, la yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyarata rakaat. Dari Aisyah bahwa Nabi itu tidak pernah lebih dari 11 rakaat baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Hadis ini yang digunakan oleh murid Imam As-San'ani, Imam Al-Mubarakfuri untuk menguatkan pendapat tarawih dengan 11 format 11 rakaat. Nah, cuma kenapa kok ulama yang lain tidak melihat hadis ini atau tidak menggunakan hadis ini? Bukan tidak melihat hadis ini, Pak. Mereka tahu hadis ini, cuma beda pemahaman saja. Karena ulama yang 4 mazhab itu mereka melihat hadis Aisyah itu yang Nabi tidak pernah lebih dari 11 rakaat di Ramadan atau di luar Ramadan, lebih memahami bahwa itu bukan salat tarawih, tapi itu salat witir. Karena ada clue-nya di situ fi Ramadan wala fi ghairihi, di Ramadan atau di luar Ramadan. Kalau sholat di Ramadan dan di luar Ramadan berarti bukan sholat tarawih, karena sholat tarawih tidak ada di luar Ramadan. Berarti sholat apa? Iya, sholat tahajud atau sholat witir gitu ya. Jadi itu dipahami kenapa kok di zaman ulama 4 mazhab tidak ada yang mengatakan 8, mengambilnya 20, karena lebih kepada apa yang diturunkan dari Umar ya, 20 rakaat. Sedangkan tadi yang di abad ke-11, di abad ke-12 itu kemudian muncul baru kemudian ada yang mengatakan boleh dengan 11 rakaat. Jadi intinya Pak, sebetulnya ya Nabi tidak pernah membatasi jumlah rakaat salat tarawih itu berapanya gitu ya. Bahkan Nabi itu juga di awal itu nggak sengaja salat berjamaah salat tarawih ya. Nabi kan pengennya salat sendirian tadinya. Cuma gara-gara sahabat pada ngikut ya, akhirnya jadi berjamaah. Itu pun ya tidak sengaja gitu ya. Dan tidak ada Nabi pernah membatasi jumlah rakaatnya.
Maka sebetulnya Pak, sholat tarawih boleh nggak dengan nggak selain dari 8, 20 atau 36, boleh nggak Pak? Boleh-boleh aja Pak, mau 2 rakaat, mau 4 rakaat, mau 8 rakaat pun nggak ada masalah. Toh nggak sholat tarawih pun nggak masalah, gitu ya. Karena sholat tarawih itu hukumnya sunnah, makanya Nabi di hari keempat sengaja nggak tarawih, karena takut dianggap wajib. Untuk menegaskan bahwa sholat tarawih itu hukumnya sunnah, ya. Tetapi ya tentu kita rugi aja Pak kalau sampai nggak tarawih gitu ya. Kenapa? Karena sholat tarawih itu pertama hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan lainnya. Yang kedua, sholat tarawih itu dijanjikan dengan ampunan. Karena ada 2 ibadah ya dalam Ramadan itu yang dijanjikan ampunan. Man soma Ramadan, yang kedua man qoma Ramadan. Siapa yang puasa, siapa yang melaksanakan qiyamu Ramadan itu sholat tarawih. 2 ibadah itu dijanjikan ampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sangat sayang, walaupun ini ibadah sunnah gitu ya, maka sangat sayang kalau sampai kita lewatkan sholat tarawih. Apalagi Nabi mengatakan man shalla ma'al isyal akhirah ma'al imami fi jamaah hatta yansharif faqad adrakal lailatul qadri ya. Jadi kita yang ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar Pak ya, kalau nggak bisa kita itikaf di masjid, kalau nggak bisa kita begadang semalaman untuk sholat gitu ya, maka ada cara yang ampuh untuk mendapatkan Lailatul Qadar kata Nabi adalah yang penting kita sholat jamaah bersama imam, sholat isya dan sholat tarawih setiap malam pasti dapat malam Lailatul Qadar. Itu jaminan mendapat Lailatul Qadar Pak. Yang penting kita istiqomahkan sholat berjamaah isya dan tarawih di masjid gitu aja. Walaupun kita nggak tahajud lagi, walaupun kita nggak bangun malam lagi, itu kata Nabi sudah menjadi jaminan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena ini kasusnya begini Pak, di masa itu ketika Nabi tadi sholat tarawih di Masjid Nabawi, kemudian tiba-tiba pulang karena dipercepat sholatnya, sahabat ada yang minta lebih. Nabi kok cuma sebentar sholat tarawihnya, kenapa nggak kita terusin aja sampai sahur gitu ya. Ada yang mengatakan gitu sahabat ke Nabi. Maka Nabi mengatakan tadi ya, siapa yang sholat bersama imam, itu ya sampai imamnya pergi, sampai imam selesai, maka dicatat oleh Allah telah melaksanakan sholat semalam penuh. Jadi tidak perlu sholat semalaman sampai sahur gitu ya. Cukup kita sholat berjamaah dengan imam, sholat tarawih sampai selesai, maka sudah dicatat oleh Allah, kita sudah sholat semalaman penuh. Dan insya Allah juga akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi sangat sayang saja kalau kita lewatkan sholat tarawih ya. Nah, maka di zaman Umar itu kalau tadi kita simpulkan ya, jadi gaya sholat tarawihnya di zaman Umar itu ada 2 gitu ya. Sedikit rokaat banyak bacaan atau banyak rokaat sedikit bacaan. Itu gayanya Umar. Pak. Pilihannya 2. Sedikit rokaat banyak bacaan atau banyak rokaat sedikit bacaan. Nah, kalau kita digabung dua-duanya Pak ya, sedikit rokaat sedikit juga bacaannya. Itu yang ada. Allah nggak apa-apa Pak gitu ya. Mendingan kita menjaring banyak jamaah daripada memaksakan banyak rokaat atau banyak bacaan, gitu ya. Karena itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, gitu ya. Jadi kalau memang jamaahnya nggak kuat lama-lama, ada juga solusi di sebagian masjid itu kemudian bikin 2 shift, ada juga ya. Jadi ada shift pertama itu memang untuk awam, untuk umum, ya. Jadi sholatnya cepat, nggak lama-lama. Nanti di shift kalau ada jamaah yang pengen lebih lama lagi sholat tarawihnya, ini jamaah khusus ya. Jemaah VIP ya. Itu ada shift kedua jam 10 malam biasanya di Pasar Minggu Jatibadang tempat saya dulu ngampus ya. Itu di sana memang dibikin 2 shift. Jadi shift pertama itu buat yang tadi yang pengen cepat sholat tarawihnya habis isya langsung ya. Nanti kalau mau yang lebih khusyuk lagi ya 1 juz dihabiskan dalam 11 rakaat itu ya dalam waktu 2 jam dari jam 10 sampai jam 12 malam itu ada shift kedua. Dan ternyata Pak itu yang ikut kebanyakan itu sudah sepuh semua Pak. Memang cuma 1 soft ya. Tapi ternyata ikut sepuh-sepuh semua gitu ya. Pada kuat gitu ya. Yang anak mudanya memang malah kalah sama yang sepuh-sepuh gitu tuh ya. Ya, jadi itu solusinya bisa dibikin seperti itu ya. Kalau mau ada yang lebih lama. Nah, yang bagi yang umum ini kalau bisa ya kita lebih menjaring banyak jamaah ketimbang kemudian memaksakan harus banyak kemudian apa namanya bacaan sampai jam 9 sampai jam 10 takutnya itu jamaahnya semakin sedikit Pak. Sebenarnya makin ke sini makin banyak kemajuan gitu ya. Maju softnya maksudnya gitu ya. Makin maju makin maju makin maju. Biasanya begitu. Biasanya di tengah-tengah ini ya atau di minggu kedua ini ya kebanyakan gitu ya, kebanyakan itu tarawihnya pindah ke mall ya, ke bioskop dan seterusnya. Jadi kita jaga istiqomah kita walaupun sedikit tapi yang penting istiqomah. Itu intinya ya. Ahabul amal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disukai oleh Allah itu amal yang sedikit tapi istiqomah. Yang penting konsisten istiqomah kita jaga. Taib.
Jadi ini kira-kira apa pemetaannya. Jadi dari antara 4 mazhab ini, mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali itu 20, mazhab Maliki yang 36 ya. Kemudian yang 8 rakaat ini ulama-ulama kemudian dari abad ke-12, ke-13, ke-14 ya. Di antara Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, yang jadi masalah adalah ada sebagai ulama yang kemudian sebenarnya tidak masalah apa mau 8, mau 20, mau 36 kan nggak ada masalah, itu kan khilafiyah, itu boleh yang mana saja. Cuma yang jadi masalah adalah ada sebagai ulama yang kemudian agak ekstrim gitu ya, kemudian mengatakan yang 8 yang benar, selain 8 lebih dari 11 itu bid'ah. Nah, ini ada sebagian ulama yang mengatakan demikian. Di antaranya Mas Syekh Albani, beliau itu yang agak-agak ekstrim memang. Syekh Albani ini beliau mengatakan yang sholat tarawihnya lebih dari 11 rakaat maka dia telah melaksanakan bid'ah. Nah, ini yang agak strict memang. Jadi kalau kita menemukan ada sebagian saudara kita yang nggak boleh sholat 20, nggak boleh lebih dari 11. Nah, mungkin beliau ikut Syekh Albani. Karena Syekh Albani di antara ulama yang dikenal agak ekstrim dalam masalah tarawih, beliau membid'ahkan ya yang lebih dari 11 rakaat. Karena berpegang pada riwayat Aisyah. Makanya dalam pandangan beliau, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, imam 4 mazhab itu semua bid'ah semua. Nah, ini bahaya juga gitu ya. Ini bahaya juga. Tapi yang lain itu tidak sampai membid'ahkan. Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin itu pilihannya 11. Tapi beliau tidak menyalahkan yang 20, yang 36 silakan. Sampai sekarang pun di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi kan 20 ya. Kalau sholat tarawih artinya tidak kemudian dibid'ahkan. Hanya segelintir orang saja, segelintir ulama saja kemudian ekstrim membid'ahkan yang selain 11 rakaat ya. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan ya tidak ada bilangan yang pasti, tidak ada bilangan yang baku terkait sholat tarawih, ya silahkan mau 8, mau 20, mau 36 ya, mau 4, mau 2 pun nggak ada masalah gitu ya. Ini dalilnya sudah kita sebutkan. Nah, memang ada perbedaan di antara para ulama terkait sholat berjamaahnya. Kalau jumhur ulama itu mengatakan lebih afdol berjamaah, Pak ya. Lebih afdol sholat tarawih itu berjamaah. Walaupun Nabi cuma 3 malam saja dan Nabi itu pada awalnya sholat sendirian gitu ya. Tapi karena dihidupkan kembali oleh Sayyidina Umar, ini menjadi ijma para sahabat. Menjadi sunnahnya para sahabat di mana dihidupkan setiap malam dengan berjamaah. Jadi disunahkan kita berjamaah salat tarawih, walaupun Imam Malik, madhab Maliki itu mengatakan lebih utama di rumah sendirian. Ada juga gitu ya. Jadi kalau ada yang salat tarawih di rumah sendirian, mungkin madhabnya madhab Maliki. Madhab Maliki itu lebih utama salat tarawih di rumah. Karena ada hadis mengatakan, alaikum bis salati fi buyutikum fa inna khaira salatil mar'i fi baitihi illa salatal maktubah. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah berkata, hendaklah kalian salat sunnah di rumah-rumah kalian karena sebaik-baik salat seseorang itu di rumahnya kecuali salat fardu. Jadi kalau salat sunnah memang pada dasarnya di rumah itu lebih baik. Cuma ya tidak semua salat sunnah. Ada beberapa salat sunnah yang disyariatkan berjamaah. Ya, ada salat misalnya salat Id, salat istisqa, salat gerhana itu kan disunahkan, salat sunnah juga, tapi disunahkan berjamaah, termasuk salat tarawih. Ya, termasuk salat tarawih. Ini kalau kita bahas witir ya, lebih panjang lagi, Pak. Jadi saya kira cukup dulu ya untuk apa namanya pertemuan kita hari ini. Kita mungkin buka tanya jawab 1-2 pertanyaan, silakan Pak. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang semua nabi itu diperintahkan sholat, Pak. Jadi sholat itu juga termasuk ibadah yang atau syariat yang universal, bukan hanya Nabi Muhammad, tetapi cara sholatnya bagaimana, ya tiap syariat mungkin beda-beda ya. Nah di kita dalam syariat Nabi Muhammad, sholat 5 waktu itu baru diwajibkan memang pada saat Isra Mi'raj ya, 1,5 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Itu kewajiban sholat 5 waktu yang kita kenal sekarang. Termasuk Lailatul Qadar itu juga. Nah kalau Lailatul Qadar itu memang khusus buat Nabi Muhammad, buat umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada Lailatul Qadar untuk Nabi sebelumnya. Itu menjadi kekhususan kita, Pak. Kenapa sejarahnya kok ada malam Lailatul Qadar? Itu sebetulnya pemberian Allah ya kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu pernah dalam suatu riwayat, Nabi pernah diperlihatkan umur umat yang dulu itu ya, di mana umur mereka itu bisa sampai ratusan bahkan ribuan tahun. Ya. Umur mereka itu bisa ratusan bahkan ribuan tahun. Dalam beberapa riwayat dicontohkan ada orang yang beribadah 500 tahun gitu ya, di zaman dulu sebelum Nabi Muhammad jauh gitu ya. Mungkin di masa Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh gitu ya, itu kan umurnya panjang-panjang bisa ratusan bahkan ribuan tahun. Nabi Muhammad agak protes sama Allah, ya Allah mereka umurnya panjang, ibadahnya lebih banyak gitu ya. Nah kita kalah dong nanti di hari kiamat itu sama mereka pahalanya.
Mereka kan umurnya panjang. Kita ini kan paling banyak berapa tahun sih? Nabi kan umurnya 63 tahun gitu ya. Kita yang 100 itu sampai 100 aja jarang gitu kan. Nah, maka Allah kemudian memberikan hadiah buat Nabi Muhammad SAW. Nggak apa-apa, wahai Muhammad, gitu ya. Walaupun usia kalian itu tidak banyak, tidak sebanyak umat-umat yang dulu, gitu ya. Tapi secara bobot, ya, aku kasih hadiah. Kenapa? Yaitu apa? Yaitu dengan malam Lailatul Qadar. Dengan malam Lailatul Qadar, kalian bisa mengejar ketertinggalan kalian dengan umat-umat sebelumnya. Kalau umat-umat dulu itu bisa hidup ratusan tahun bahkan ribuan tahun dan lebih banyak ibadahnya, kalian bisa juga ya mengejar jumlah itu, tapi bukan dengan jumlah usia, tapi dengan keberkahan usia, yaitu adalah yang disebut dengan Lailatul Qadar, di mana satu malamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi 1000 bulan itu berapa tahun, Pak? 1000 bulan itu sekitar 80 sekian tahun ya. Katakanlah 83 tahun. Jadi kalau kita dapat satu malam Lailatul Qadar, Pak, itu sama dengan ibadah selama 83 tahun. Misalnya kita balik umur 15 ya. Kita sekarang misalnya umur taruhlah misalnya 50 misalnya gitu ya. Berarti berapa? 50 kurang 15, 35. Taruhlah misalnya 35 Ramadan kita dapat Lailatul Qadar. 35 Ramadan, satu malam Lailatul Qadar sekitar apa? 83 tahun tadi ya. Dikali 83. 83 dikali 35 ya. 83 dikali 35. Ini hitung-hitungan aja, Pak. 2.905. Lebih jauh, Pak, kita bisa. Kalau setiap Ramadan kita dapat Lailatul Qadar, Pak, ya. Bobot amal kita jauh melampaui umat-umat dulu. Mereka bisa hidup ribuan tahun, kita cukup hidup 60 tahun, 70 tahun, tapi secara bobot amal kita bisa menandingi mereka bakal lebih. Asalkan tiap Ramadan kita dapat malam Lailatul Qadar. Itu sebetulnya ya kekhususan atau keistimewaan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya agar bisa mengejar ketertinggalan pahala dengan umat-umat sebelumnya. Itu, Pak, ya. Yang kedua tadi terkait dengan tahun pertama ya kapan Ramadan diwajibkan? Tahun kedua, Pak. Jadi tahun kedua Hijriah itu merupakan Ramadan pertama buat Rasulullah SAW. Jadi di tahun kedua itu banyak syariat yang turun ya. Di antaranya syariat puasa, kemudian syariat zakat itu diturunkan tahun kedua Hijriah. Ya tarawihnya kapan? Otomatis di awal Ramadan itu di tahun kedua Hijriah itu. Ya. Kalau sholat 5 waktu itu turun 1,5 tahun sebelum hijrah. 1,5 tahun sebelum hijrah. Tapi kalau puasa agak belakangan itu 2 tahun setelah hijrah. Kira-kira seperti itu. Jadi gini, Pak, tadi saya kelewat menjelaskan, di masa Umar itu sebetulnya bukan cuma 2 imam. Tadi kan saya katakan ada 2 imam, ada Ubay bin Ka'ab, ada Tamim ad-Dari. Nah, mereka itu mengimami jamaah laki-laki. Nah, untuk perempuan, Umar menunjuk satu imam khusus. Namanya Sulaiman bin Abi Hamzah. Sulaiman bin Abi Hamzah itu ditunjuk sebagai imam khusus buat jamaah perempuan. Tempatnya di mana tidak disebutkan. Tapi secara logika memang kayaknya tidak mungkin di Masjid Nabawi. Karena Masjid Nabawi itu sudah penuh dengan jamaah laki-laki. Kemungkinan di tempat lain. Untuk jamaah perempuan khusus di masa Umar ya. Jadi ada imam khusus buat perempuan tuh. Jadi dipisah memang di masa Umar itu. Ada jamaah laki-laki, ada jamaah perempuan. Jamaah laki-laki imamnya khusus, jamaah perempuan imamnya juga khusus ditunjuk oleh Umar, yaitu Sulaiman bin Abi Hamzah tadi. Itu seperti di zaman Umar seperti itu ya. Itu pun ijtihad ya, ya berkembang gitu ya. Kita ya berjamaah lebih baik, tapi memang kalau terkait wanita ini ya pilihannya lebih inilah ya, boleh di masjid boleh, di rumah pun boleh. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki lebih utamakan di masjid gitu ya. Tapi kalau perempuan memang lebih longgar, lebih fleksibel ya. Di masjid boleh, di rumah juga boleh, nggak ada masalah. Nah, kalau kita melihat sejarah di masa Umar, ya memang jamaah perempuan itu memang karena mungkin Masjid Nabawi nggak menampung gitu ya, maka dibikinlah jamaah khusus buat perempuan dengan imam yang khusus, yaitu Sulaiman bin Abi Hamzah tadi. Jadi 3 imam tuh di Umar di masa awalnya itu. Nah di masa Rasulullah gimana? Wallahu alam, karena juga riwayatnya juga tidak menggambarkan bagaimana dengan jamaah perempuan tentang sholat tarawih ini gitu ya. Baru jelas di masa Umar yaitu dipisah. Gitu, Pak. Jadi ada beberapa riwayat sebetulnya, Pak. Riwayat yang pertama tadi itu yang saya bacakan di awal itu adalah riwayat tentang sholat tarawih Nabi. Di mana tadi di malam 3 malam itu Nabi sholat tarawih, Nabi mempercepat sholat tarawihnya. Gitu ya. Ketika tahu di belakang ada sahabat, Nabi mempercepat sholat tarawihnya, kemudian pulang ke rumah. Ada sahabat yang merasa kurang. Nabi kok udah selesai gitu ya. Kenapa enggak kita lanjutkan sampai sahur gitu ya. Nah, Nabi mau bilang, man adroka
al-isya al-akhirah ma'al imami hatta yansarif faqad adrakal laila kullahu. Itu bunyi hadisnya, ya. Siapa yang mendapati berjamaah dengan imam, ya, salat isya terakhir sampai imam itu selesai, maka dia telah mendapatkan malam sepenuhnya. Faqad adrakal laila kullahu. Nah, ini hadis man shallal isya al-akhirah fi jama'atin min Ramadan faqad adraka lailatal qadri. Barang siapa yang salat isya terakhir. Jadi ada dua isya. Isya pertama itu salat maghrib, isya kedua itu salat isya. Kata Nabi, man shallal isya al-akhirah fi jama'atin min Ramadan. Siapa yang melaksanakan salat isya terakhir yaitu salat isya, ya. Fi jama'atin min Ramadan, dalam berjamaah di bulan Ramadan, faqad adraka lailatal qadri, maka dia mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, apakah bertentangan dengan hadis di mana Nabi itu menganjurkan untuk menghidupkan malam di 10 terakhir? Enggak bertentangan, Pak. Enggak bertentangan. Karena kapan malam Lailatul Qadar itu banyak riwayat. Memang paling banyak riwayat itu kemungkinan lebih besarnya di 10 malam terakhir, gitu ya. Dan lebih banyak di malam-malam ganjil, gitu ya. Maka 23, 21, 23, 25, 27, 29. Tetapi banyak riwayat juga yang mengatakan Lailatul Qadar bisa terjadi di sepanjang Ramadan. Ada yang mengatakan di awal Ramadan. Ada yang mengatakan di pertengahan Ramadan. Jadi banyak riwayat tentang itu, Pak, ya. Kalau saya bacakan ini banyak sekali, Pak, ya. Ini saya sudah mengumpulkan riwayat-riwayatnya. Ya, ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pendapat tentang kapan Lailatul Qadar itu terjadi, ya. Ada yang mengatakan tanggal ganjil di 10 malam terakhir, ada yang mengatakan sepanjang 10 terakhir Ramadan, ada yang mengatakan beredar sepanjang Ramadan, ya. Ada yang mengatakan malam pertama Ramadan, itu Ibnu Abbas. Ada yang mengatakan Ibnu Mas'ud malam ke-17 Ramadan. Al-Hasan Al-Basri mengatakan 10 malam pertengahan Ramadan. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan malam ke-19 Ramadan. Jadi banyak riwayat tentang kapan Lailatul Qadar itu kira-kira akan terjadi. Nah, sebetulnya, Pak, kenapa kok banyak riwayat? Karena memang tidak ada pernyataan tegas dari Rasulullah SAW tentang kapan terjadi Lailatul Qadar. Karena itu dirahasiakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dirahasiakan? Ya karena tadi, Pak, supaya memotivasi orang agar tidak hanya beribadah di 10 malam saja, di malam tertentu saja, tapi dari awal sampai akhir dia hidupkan dengan cara ibadah karena ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar itu tersembunyi sebagaimana, ya, sebagaimana hari kiamat, sebagaimana waktu istijabah di hari Jumat. Kan Allah sembunyikan, ya. Kapan waktu ijabah di hari Jumat, Allah tidak sebutkan. Pokoknya dalam satu hari satu malam ada satu waktu yang kita kalau berdoa mustajab. Kapan waktunya? Itu rahasia Allah. Pokoknya di sepanjang hari Jumat. Hari kiamat itu dirahasiakan. Kapan waktunya? Allah alam. Supaya orang bersiap-siap, kan gitu ya. Karena kalau tahu besok hari kiamat, dia ibadahnya akan nanti aja di akhir-akhir, kan gitu ya. Sebelum hari kiamat. Maka Allah rahasiakan. Nah, sama dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu sebetulnya tidak ada tanggal pastinya kapan, ya. Yang pasti di Ramadan. Yang pasti tidak akan keluar dari Ramadan. Maka cara mendapatkan jaminan malam Lailatul Qadar adalah dengan beribadah sepanjang Ramadan. Nah, kalau harus iktikaf, harus tahajud dan seterusnya, kan mungkin kita tidak bisa sepanjang Ramadan karena ada yang kerja dan seterusnya. Maka ada Nabi kasih tips yang lebih menggembirakan bagi orang-orang yang mungkin tidak bisa melaksanakan tahajud dan iktikaf selama Ramadan. Itu dengan cara yang penting dia sholat isya berjamaah, ya, di masjid bersama imam sampai imam selesai. Maka ada dua riwayat. Satu mengatakan faqad adrakal laila kullahu, maka dia telah mendapatkan pahala satu malam penuh. Ada yang mengatakan faqad adrakal lailatul qadri, maka dia telah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu hadis sahih, Pak, ya. Jadi itu sebenarnya kabar gembira. Nah, apakah sama dengan orang yang menghidupkan 10 malam terakhir dengan cara iktikaf? Tentu akan beda pahalanya, Pak. Pasti akan ada perbedaan. Ya, sama dengan orang misalnya, Pak. Ada orang yang bisa haji, bisa umroh. Ada orang yang nggak bisa haji, nggak bisa umroh karena nggak punya uang. Terus gimana caranya biar dapat pahala? Nabi memberikan solusi. Gimana caranya? Ya ini, Pak, habis subuh kita zikir, kita mudzakarah sampai terbit matahari, sampai syuruk, kemudian kita sholat isyraq, maka pahalanya seperti pahala orang haji dan umroh. Pertanyaannya, apakah orang yang telah melaksanakan sholat isyraq itu, ya, itu kemudian tidak perlu haji, tidak perlu umroh lagi? Kita tetap wajib haji. Ya, cuma bagi orang yang tidak mampu atau belum mampu mendapatkan haji, Allah atau Nabi memberikan solusi cara yang menggembirakan bagi mereka, yaitu dengan cara cukup sholat isyraq maka sudah dapat pahala haji, pahala umroh. Bukan berarti tidak perlu umroh, bukan berarti tidak perlu haji. Itu maksudnya, Pak, ya. Jadi ini kabar gembira buat kita yang mungkin belum sempat melaksanakan iktikaf, buat
kita yang mungkin bekerja dan seterusnya, maka Nabi memberikan cara yang lebih ringan, yaitu dengan cara tadi salat Isya. Tentu tidak kemudian berarti bahwa tidak perlu lagi itikaf, tidak perlu lagi menghidupkan malam 10 malam terakhir, itu lebih baik lagi karena itu riwayat yang paling banyak atau kemungkinan paling besar memang terjadi di situ. Itu Pak ya. Jadi ini alternatif yang diberikan Rasulullah SAW, ya. Karena agama itu mudah, ya. Agama itu memberikan kesempatan buat semua orang, bukan hanya orang yang rajin ibadah. Orang yang mungkin ibadahnya nggak bisa sebanyak orang lain, tetap bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan pahala yang sama dengan cara tadi, gitu ya. Tapi saya kira itu. Kalau tidak ada lagi, kita tutup kajian kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.